Ini ciri-ciri orang yang benar-benar mendapatkan hidayatul Islam. Siapa kriteria ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayatul Islam? Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu bis sama', kadzalika yaj'alullahu rijsa lil ladzina la yu'minun." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah petunjuk kepadanya, yaitu hidayatul Islam, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Rasulullah memberitahu, nurun yakdifuhullahu fi qalbil mu'min in syarah wan fasah. Hidayatul Islam adalah cahaya yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hatinya orang-orang mukmin sehingga menjadi lapang dan terbuka. Lalu sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ciri-ciri tanda orang yang bisa lapang dadanya menerima hidayatul Islam? Lalu Rasulullah SAW memberitahu, kita introspeksi diri. Ini ciri-ciri orang yang benar-benar mendapatkan hidayatul Islam. Apakah kita tenggelam terhadap dunia, senang dalam kekayaan, menumpuk-numpuk harta? Apakah kita senang bersedekah, senang dalam taat beribadah, senang hadir majelis ilmu? Apakah kita semangat mempersiapkan al-maut yang akan mendatangi kita? Ataukah kita semangat hanya untuk jabatan, hanya untuk kekayaan, ingin dipuji manusia? Bila kita mendapatkan hidayatul Islam, tiga ciri-ciri ini akan ada dalam hati kita, yaitu yang pertama, selalu mengenang, mengingat untuk hari akhiratnya. Dan yang kedua, akan selalu berusaha mempersiapkan untuk sebelum datangnya kematiannya. Dan yang ketiga, dia akan selalu berusaha menjauh daripada dunia yang fana dan menipu ini. Lalu bagaimana orang yang disesatkan oleh Allah? Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki untuk sesat hamba tersebut, maka Allah akan jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia berusaha terbang naik ke langit. Para mufassir dalam berbagai kitab tafsir, diantaranya dalam tafsir Bagawi, disebutkan orang yang disesatkan oleh Allah SWT maka akan menjadi dadanya sempit dan sesak, seakan-akan tidak ada jalan untuk kebaikan. Depan jurang, kanan jurang, kiri jurang, belakang jurang, semua kesesatan, kemaksiatan, kedoliman, tidak ada ketenangan, tidak ada takwa, tidak ada Islam dan iman, sampai-sampai tidak ada jalan lagi kecuali harus ke atas sehingga menjadi sesak dadanya. Begitulah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu kemaksiatan, selalu dalam sesuatu perbuatan yang diharamkan, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai begitu doyyikan harajan, sempit dan sesak dadanya, sampai kalimat la ilaha illallah pun tidak bisa masuk di dalam dadanya. Mudah-mudahan kita dijadi hamba yang mendapatkan hidayatul Islam dengan berkah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka orang yang disesatkan oleh Allah, yang dadanya sempit dan sesak, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa berbuat taat, tidak bisa berbuat baik di sisi Allah, maka itulah kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladina la yu'minun. Begitulah Allah menjadikan syaitan. Dalam pendapat Ibn Abbas, rijis maknanya adalah syaitan. Begitulah Allah menjadikan syaitan menguasai hamba-hamba yang tidak beriman tersebut. Oleh karena itu, mari kita renungkan diri kita ini, apakah orang-orang yang diberikan hidayatul Islam oleh Allah? Karena hidayah ini adalah pemberian Allah yang termahal.
Yang bisa membuat kita senang dunia dan akhirat adalah hidayatul Islam. Bukan harta yang banyak, bukan kesenangan dunia yang sesaat. Ingat sampai-sampai Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi dan rasul, memohon bukan meminta kaya harta, bukan meminta sebuah jabatan, bukan meminta apapun urusan duniawi. Nabi Yusuf berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku bersama orang-orang solihin. Hal ini permintaan Nabi, hidayatul Islam dan iman. Bagaimana wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada putra-putranya. Bukan diperintahkan oleh Nabi Ibrahim putra-putranya untuk mempunyai modal besar, untuk bertitel dengan sekolah yang tinggi. Tidak, malah mereka para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah memilihkan untuk kalian semua agama, yaitu agama Islam. Janganlah kalian meninggal kecuali membawa Islam.